Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurroh Malaraswati dari kelas Akuntansi A 2018 dengan NIM 1816000084, akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Kelangkaan dan Kenaikan Harga Bahan Baku Terhadap Biaya Produk pada CV Samudra Anugrah Sion. Untuk latar belakangnya, yaitu harga kertas yang terus melonjak memberatkan industri pengguna kertas di dalam negeri. Harga kertas naik 4% sampai 5% pada awal bulan April. Kenaikan tersebut berdampak signifikan pada aktivitas produksi perusahaan percetakan yang 50% hingga 60% biaya produksinya tersita untuk pengadaan kertas sebagai bahan baku utama. Kenaikan harga pulp sebagai bahan baku kertas membuat sejumlah produsen kertas harus mempertimbangkan harga yang pas untuk menaikkan harga jual. Sementara itu, CV Samudra Anugrah Sion adalah perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku kertas menjadi barang setengah jadi sampai barang jadi dengan tingkat kualitas produk yang tinggi. Dengan adanya kenaikan harga yang terus meningkat di setiap bulannya menyebabkan biaya produksi meningkat tapi harga jual sulit dinaikkan. Adanya beberapa customer yang menolak kenaikan harga dan mengurangi jumlah permintaannya. Oleh karena itu, CV Samudra Anugrah Sion melakukan salah satu strategi agar usahanya tetap berjalan, yaitu dengan mengurangi kualitas karton sehingga harga jual tetap sama dan mengurangi jumlah pembelian bahan baku. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh dari kenaikan harga bahan baku kertas terhadap biaya produk? Yang kedua, bagaimana pengaruh kelangkaan bahan baku terhadap biaya produk? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, dapat mengetahui pengaruh dari kelangkaan harga bahan baku kertas terhadap biaya produk. Yang kedua, dapat mengetahui pengaruh kelangkaan bahan baku terhadap biaya produk. Penelitian terdahulu. Yang pertama, dari Nadila Tri Anggraini tahun 2020 dengan judul penelitian Strategi Bertahan Kelangkaan Bahan Baku Industri Kecil Mebel Kayu di Kecamatan Batang, Serangan, Kabupaten Langkat. Dengan hasil penelitian bahwa kelangkaan bahan baku dikarenakan jumlah permintaan yang banyak tetapi kurangnya bahan yang tersedia. Dengan adanya kenaikan harga bahan baku juga menjadi faktor utama penunjang kelangkaan produk. Yang kedua, dari Arif Yanto Rukmana dan Tuntun Ariandi Sukanta tahun 2020 dengan judul penelitian Analisis Strategi Bersaing dan Strategi Bertahan pada industri mikro dan kecil panganan keripik kemasan di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan hasil penelitian bahwa strategi bersaing salah satu bentuk pemasaran yang melakukan adalah dari promosi lewat tetangga dan internet. Sedangkan strategi bertahannya, mereka tetap memilih untuk menaikkan harga produk dan tetap mengambil resiko agar tetap bertahan dari persaingan. Yang ketiga, dari Yesri Susilo tahun 2015 dengan judul penelitian Strategi Bertahan Industri Makanan Skala Kecil Pasca Kenaikan Harga Pangan dan Energi di Kota Yogyakarta. Dengan hasil penelitian bahwa strategi bertahan bisa dilakukan dengan menekan biaya-biaya seperti biaya promosi dan biaya sumbangan serta menekan keuntungan agar kualitas yang diberikan tetap dan harga pun sama. Yang keempat, dari Yayang Arditya Putra tahun 2019 tentang judul penelitian Strategi Bertahan Industri Rumah Tangga Terompet Tradisional di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Dengan hasil penelitian, strategi bertahan dengan mengembangkan strategi yang dapat menaikkan popularitas perusahaan
antara lain yaitu strategi bahan baku, strategi inovasi produk, strategi pemasaran, dan strategi harga. Yang kelima dari Agustia. Landasan teori yang pertama yaitu kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk dapat memenuhi kebutuhan kita. Kelangkaan bisa terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, kenaikan harga, yaitu peningkatan harga yang disebabkan oleh suatu kondisi atas barang yang sedang dibutuhkan. Yang ketiga, biaya produk. Biaya produk adalah biaya produksi yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kerangka konseptual. Kelangkaan bahan baku sebagai X1, kelangkaan harga sebagai X2 yang berhubungan dengan biaya produk sebagai Y. Kerangka konseptual ini dapat menunjukkan dampak kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku terhadap biaya produksi pada CV Samudra Anugrahsion yang dilihat dari harga bahan baku yang berhubungan dengan kelangkaan bahan baku serta biaya produk. Adanya kelangkaan tersebut dapat mempengaruhi kelancaran usaha. Dengan itu, bagaimana dampak kenaikan harga bahan baku dan bagaimana strategi dalam mempertahankan usahanya. Analisis ini bertujuan untuk dapat mengetahui dampak dari kenaikan harga yang disebabkan oleh kelangkaan bahan baku yang mengakibatkan melonjaknya harga produk kertas di CV Samudra Anugrahsion. Hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dapat menunjukkan adanya jawaban sementara dari pernyataan yang akan diteliti berdasarkan pengaruh terhadap variabel bebas dan variabel terikat pada rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka konseptual. Maka terdapat hasil dari hipotesis penelitian ini yaitu HA1, yaitu kelangkaan bahan baku berpengaruh positif terhadap biaya produk. HA2, kenaikan harga bahan baku berpengaruh positif terhadap biaya produk. Populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari semua anggota dari objek yang diteliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh customer dari bahan usaha atau CV maupun perseorangan yang menjadi pelanggan dari CV Samudra Anugrahsion. Populasi berjumlah 20 badan perusahaan atau CV dan 10 perseorangan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih merupakan sampel yang memiliki karakteristik khusus. Proses pengambilan sampel ini dilakukan secara tidak acak, non-probability sampling, dengan menggunakan metode purposive sampling yang dimana merupakan penentuan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu menurut Sugiono 2008. Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 10 customer yang menjadi pelanggan tetap CV Samudra Anugrahsion. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan pembelian bahan baku pada saat harga sudah naik sebesar 4-5% dari bulan April hingga Juni dari pihak supplier. Untuk sumber data yang diperoleh yaitu objek dari data yang dapat diperoleh. Dalam hal ini penelitian menggunakan data primer. Informan adalah suatu objek yang akan dijadikan sebagai sumber informasi untuk memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Karakteristik untuk menentukan pemilihan informan yaitu customer atau pelanggan tetap CV Samudra Anugrahsion yang dianggap tahu mengenai tingkat kenaikan harga pada saat melakukan proses pembelian produk. Teknik pengumpulan data. Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner, dan dokumen. Yang pertama, observasi. Teknik observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung pada segala kegiatan yang berhubungan dengan pemakaian atau penambahan bahan baku. Yang kedua, kuesioner.
teknik pengumpulan data yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada konsumen atau pelanggan dari CV Samudra Anugrahsion yang membeli produk dengan pertanyaan yang mengacu pada arah sumber penelitian. Yang ketiga, dokumen teknik pengumpulan data tentang jumlah kebutuhan bahan baku dan jumlah pemakaian bahan baku. Dokumen yang digunakan adalah beberapa kumpulan file baik berupa laporan keluar masuk persediaan bahan baku atau soft copy file yang berasal dari bagian gudang CV Samudra Anugrahsion. Variabel penelitian. Beberapa variabel yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelangkaan bahan baku sebagai X1. Kelangkaan adalah sebuah kondisi di mana kita tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang yang tersedia. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku sebagai X2. Peningkatan harga yang disediakan oleh suatu kondisi atas barang yang sedang dibutuhkan. Yang ketiga, biaya produk sebagai Y merupakan biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga dengan biaya produk, yaitu biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk di mana biaya ini merupakan biaya dari proses pengolahan bahan baku. Untuk teknik analisis data, yang pertama analisis data statistik deskriptif, yang kedua analisis regresi linier berganda, yang ketiga menggunakan uji normalitas, uji heterokedasitas, uji multikoliner, dan uji autokorelasi. Terima kasih atas apa yang sudah saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.